Jadi karena begitu pentingnya suatu aset yang perlu kita lindungi, tidak ada alasan lagi buat teman-teman untuk segera mendaftarkan merek tersebut. Karena jangan sampai aset kita dalam tanda kutip diambil secara tidak baik oleh pihak lain. Dengan cara apa? Brand itu adalah aset. Di dalam bisnis kita ketahui ada aset yang memang bernilai dalam bisnis. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud kita tahu seperti bangunan, mungkin pabrik, mungkin kendaraan, itu adalah aset yang berwujud. Tapi perlu sama-sama kita ketahui atau mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa di dalam bisnis ada aset yang tidak berwujud. Salah satunya adalah merek dagang atau haki, paten dan lain-lainnya itu adalah aset yang tidak berwujud. Termasuk adalah merek. Karena brand merupakan suatu aset, kita perlu melindunginya. Kita perlu menjaganya agar aset yang kita miliki ini menjadi aman. Pertanyaannya bagaimana caranya? Pastinya dengan melakukan pendaftaran merek, hubungannya dengan brand atau merek dagang. Karena masih banyak yang memiliki stigma bahwa brand itu adalah aset, sehingga mereka lebih menunda-nunda mendaftarkan merek, tidak segera melindungi. Analogi sederhananya seperti teman-teman memiliki aset tanah atau rumah. Ketika sudah memiliki, ingin buru-buru dilegalin. Gimana caranya? Dengan buru-buru untuk mengurus sertifikatnya, supaya sertifikatnya bisa menjadi atas nama dari teman-teman semua, karena teman-teman sudah miliki nih, sudah beli dengan nilai yang mahal. Hal ini sama dengan merek. Ketika brand yang sudah dibangun, katakan masih baru dimulai juga, tapi ini kan adalah aset di dalam bisnis, ya. Terus akan berkembang, akan mempunyai nilai yang cukup besar nantinya. Nah, ini harus dilindungi teman-teman. Ini harus dijaga oleh teman-teman. Caranya dengan apa? Dengan melakukan pendaftarannya, dengan melindungi si brand tersebut, didaftarkan agar mendapat perlindungan dari negara, dalam hal ini melalui DJKI atau Dirjen Kekayaan Intelektual. Mungkin teman-teman pernah tahu ada orang yang membeli brand dari pihak lain itu dengan nilai sekian yang cukup besar, karena memang bisa dialihkan. Peralihan atau pengalihan merek itu bisa karena jual beli, karena hibah atau diberikan, atau mungkin bisa juga karena waris, ya. Karena brand ini atau merek dagang itu adalah aset, sewajarnya aset itu bisa dialihkan. Sama seperti aset-aset yang berwujud tadi, rumah, mobil dan lain-lainnya, atau yang tidak berwujud. Selain merek itu ada mungkin saham juga bisa dialihkan. Jadi karena begitu pentingnya suatu aset yang perlu kita lindungi, ini tidak ada alasan lagi buat teman-teman untuk segera mendaftarkan merek tersebut. Karena jangan sampai aset kita dalam tanda kutip diambil secara tidak baik oleh pihak lain. Dengan cara apa? Tadi teman-teman misalnya telat mendaftarkan. Lalu ketika mau mendaftarkan tertolak. Karena apa? Karena sudah ada pihak lain yang mendaftarkan lebih dulu. Sehingga jangan sampai hal tersebut terjadi, teman-teman harus segera melindungi aset ini dengan cara pastinya mendaftarkan merek tersebut. Dan perlu diingat juga ya, ketika brand ini sudah memiliki nilai yang cukup besar, ini bisa menjadi value tersendiri dalam bisnis ya. Karena ada juga pengalaman kita di Hibra, pernah ada klien ya yang ingin membeli suatu perusahaan hanya karena melihat reputasi brand yang sudah besar dan perusahaan tersebut dibeli dengan nilai yang cukup besar dan fantastis. Ada lagi cerita lain teman-teman. Ini kasus juga yang terjadi juga pada klien Hibra. Brandnya sudah cukup besar. Pada saat itu brandnya itu usahanya sudah berjalan 3-4 tahun kalau tidak salah. Lalu dia baru teringat bahwa oh ya, brand saya ini belum didaftar. Lalu dia baru ingin mendaftarkan. Ketika dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa brand yang ingin didaftarkan itu sudah digunakan oleh pihak lain. Sehingga singkat ceritanya dia mencoba untuk mencari siapa pemilik brand tersebut, terjadi negosiasi, akhirnya diputuskan satu angka ya, disepakati satu angka yang cukup besar nilainya teman-teman, sampai hampir mendekati 500 miliar. Ini nilai yang tidak kecil pastinya. Apa poin yang bisa kita ambil di sini? Poin yang dapat kita ambil di sini adalah brand ketika sudah didaftarkan ya, dan brand ini cukup mungkin namanya cukup baik, cukup unik, ini bisa menjadi value tersendiri. Seperti kita ketahui, aset memiliki nilai ekonomis sehingga aset tersebut mempunyai nilai tersendiri. Kaitannya dengan brand itu adalah aset, sudah sewajarnya teman-teman harus melindunginya
segera mendaftarkan, jangan sampai mereknya diambil orang. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.